Assalamualaikum Recording warahmatullahi in progress. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita setiap pagi pada ya seperti ini ada seratusan orang biasanya yang bergabung, ini lebih ya, bahkan setiap pagi ini kalau memang bukan karena rahmat karunia Allah tidak akan mungkin bisa. Kita dibikinkan oleh Allah satu kelompok ya, kelompok grup Zoom Asyifa yang semuanya insya Allah adalah orang-orang yang baik-baik di sisi Allah. Menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Karena hanya orang yang baik-baik telah dikumpulkan dengan orang baik, dan nanti akan di endingnya dikumpulkan dalam surganya Allah, di tempat yang terbaik nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baiklah jamaah yang berbahagia, ya. Kali ini nanti kita akan membawa sholawat kita. Kemarin Busri ya, Busri siapa ya? Herlina apa Harlianti itu yang bertanya itu ya. Itu mana yang sholawat yang tidak berkenan itu yang mana ya? Nah ini kita merujuk pada kitab kita yang kita pelajari ini ya. Dan ini tentunya tidak bisa kalau hanya sekali lewat saja. Nanti mungkin kalau kita sudah khatam satu kali kita ulangi lagi ya. Sehingga kita betul-betul paham, karena yang masuk di sini keluar masuk, ada yang masuk keluar kemudian masuk lagi, ada yang keluar lagi ya, ada yang kemudian ya begitu dan seterusnya. Dan alhamdulillah ya, tapi namanya kapasitas tetap saja ya seperti itu terus ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan aja membacaan Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang 15 sampai ayat ke-19 yang dibacakan oleh Pak Andi ya, Pak Andi Nurbasuki ya Pak ya. Pak, moga silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum
أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Terjemahan surat Al-Imran ayat 15 sampai 19. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan
orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha berkasa, maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Masya Allah, luar biasa sekali. Tambah lama, tambah sempurna, tambah lama, tambah menyempurnakan dirinya. Ya, mudah-mudahan tidak merasa puas dengan apa yang ada. Jadi rakus itu ada dua. Satu rakus yang tidak bagus, yang satu rakus yang baik. Rakus yang tidak bagus sudah rakus dengan dunia. Sedangkan rakus yang baik adalah rakus dengan ilmu. Ya. Jadi orang berilmu tidak pernah merasa puas dengan ilmunya dan terus-menerus menggali dan mencari ilmu. Ya, demikian juga orang yang dengan harta. Orang yang punya harta itu terus-menerus mencari dan ingin menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Namun, kalau ilmu yang semakin banyak, maka orang itu semakin terhormat, semakin memancarkan cahaya di muka bumi ini. Tapi kalau hartanya makin banyak, semakin sibuk untuk mengurus dan tidak ada kesempatan sedikit pun, akhirnya waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jamaah yang berbahagia, jadi ayat-ayat yang kita baca ini ayat-ayat luar biasa sekali. Memang Al-Qur'an ini semuanya luar biasa, tidak ada yang biasa-biasa. Karena ini firman Allah dan tidak ada yang bisa mencontoh. Kalau orang meragukan orang bodoh, kalau orang tidak mau beriman itu orang bodoh, itu saja sudah. Jadi kalau sampai kok tidak beriman dengan Al-Quran, sudah dibuktikan, yang ditunjukkan bukti-bukti yang nyata tentang kedahsyatan keluar biasanya Al-Quran ini. Dia katanya sudah membaca, sudah belajar 13 tahun, tetapi masih meragukan Al-Quran, maka dia itu hakikatnya orang yang bodoh. Ya. Oleh karena itulah kecerdasan seseorang yang tidak disertai dengan ketakwakan kepada Allah, iman yang kokoh, maka kecerdasan itu akan membinasakan dirinya nanti, akan menenggelamkan dirinya ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, nah Allahumma naudzubilka min dzalik, kami berlindung dari hal yang semacam itu ya Allah. Baiklah. Jadi setelah Allah menjalankan keindahan dunia yang disebutkan yang 14 tersebut, maka Allah menawarkan dari kekayaan dunia yang melimpah ruah, nilainya besar dan menyebabkan orang dihormati, ini ada yang lebih baik. Maka dari itu Rasulullah disuruh menyampaikan kepada umat manusia ini, kepada para sahabatnya, pada umatnya, kul katakan wahai Rasul, a'unabbiukum bi khairi min dzalikum. Maukah kalian saya kasih tahu yang lebih baik dari itu? Dari harta kekayaan, emas dan perak, ya kendaraan yang bagus, tanah sawah ladang dan seterusnya ini, mau kamu saya beri yang lebih baik dari itu semua, ya. Kemudian tidak menunggu jawaban, langsung Allah menjelaskan yang lebih baik. Lilladzina taqaw, persediaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Inda Rabbihim, dari Rabb, di sisi Rabb mereka nanti, jannatun, satu kebun-kebun surga, ya. Tajri yang mengalir, mintah dihal anharu, di bawahnya sungai-sungai, dan khalidina biha, mereka kekal di dalamnya. Ini yang menyebabkan sangat menarik itu, kekal dalam kegembiraan, kekal di dalam kesenangan. Kalau di dunia itu kekal tapi tadi senang tapi enggak kekal. Sekarang senang, besok duka. Sekarang nampak tampan, cantik, ya. Beberapa tahun kemudian akan berubah jadi tua dan renta, ya. Bahkan akhirnya juga akan binasa. Ya, kalau di dunia ini khalidina fiha, ya. Tidak hanya itu, dalam kekekalan itu Allah menghadiahkan wa azwajum mutahharatun, dan dihaji pasangan-pasangan hidup yang suci. Suci hatinya, suci jiwanya, ya. Bersih akidahnya pada saat.
suci. Ya tadi ya dikatakan oleh Pak Harto, kalau di dunia Jepang itu kacang paling suci, paling bersih ya. Besok surga itu tidak ada yang menandingi lagi kebersihannya ya. Maka dari Nabi kita mengatakan di dunia at-tahuru satrul iman ya. Kebersihan itu bagian dari separuh dari iman, bagian dari iman. Oleh karena itulah penting sekali karena di surga nanti wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Ini yang besar sekali nilainya. Di surga ini wa ridwanun minallah yang berarti Allah sudah ridho. Dan tidak akan mungkin orang yang masuk surga itu akan dikeluarkan dari surga. Nah, apapun yang dilakukan. Karena tidak mungkin melakukan satu perbuatan dosa. Karena sudah mereka terdidik, terlatih tatkala di dunia. Nah, yang dilarang dijauhi, hanya diambil yang dihalalkan oleh Allah saja. Ini jadi waridatu minallah dan keridhaan Allah, wallahu basirum bil ibad. Dan Allah itu penglihatannya tembus ya. Nah, sampai ke relung hatinya hambanya ini, seluruh hambanya dilihat oleh Allah mana yang layak menempati surga dan surga tingkat berapa yang layak ditempatinya ya. Karena surga itu nanti bertingkat-tingkat. Orang yang seperti itu ternyata di dunia ini ayat 16 alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfirlana. Ini adalah wasilah ya. Wasilah dengan amal soleh, dengan doa kita kepada Allah. Rabbana ya Rabb kami ya, innana amanah sesungguhnya kami telah beriman. Dengan iman kami itulah faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Ini namanya wasilah. Dengan iman ya, kita wasilah mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wa qina adzabannar, sekaligus peliharalah kami tidak usah atau jangan sampai kami tersentuh api neraka. Jadi wasilah dengan iman. Orang yang beriman ini dijanjikan akan dimasukkan surga tanpa lewat neraka. Kalau amalnya juga soleh. Oleh karena itu, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun naim khalidina fiha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka jannah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini. Dan sifat yang dimiliki itu baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti akan dimiliki. Ya, tetap di dunia sifatnya adalah as-sabirina. Dia senantiasa sabar. Ya. Karena hidup di dunia itu pasti diuji. Diuji kesehatan, diuji sakit, diuji kaya, diuji miskin, diuji keluarga, diuji suami, diuji istri. Semua ujian, maka diatasi dengan as-sabirina. Ya. As-sabirina, orang yang senantiasa sabar. Wasadiqina, dan benar, jujur, ya, imannya benar, jujurnya senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qanitina, dan senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Nah, berilah kami ya Allah ketaatan yang dengan taatmu itu dapat memasukkan aku ke dalam surgamu. Ya, kalau kita selesai ngaji, selalu saya baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Jadi mengaminkan saja, maka mereka itu berhak mendapatkan bagian. Karena meskipun dia tidak mengucapkan doa, karena membenarkan doa ini bahwa Rasulullah memang begitulah. Ya. Orang yang senantiasa taat, itu minta jenis taat, yang taat itu bisa menyampaikan ke dalam surganya Allah. Wal munfiqina, dan orang yang senantiasa menginfakkan, tidak bakhil, berbagi dengan yang lain kalau diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Nah ini, jadi sifat-sifat ini hendaknya kita miliki. Kalau kita oleh Allah dijadikan orang yang calon penghuni surga, harus memiliki ini. Ya, saya ulangi lagi, pertama as-sabirina, orang yang sabar, wasadiqina, orang yang benar, orang yang jujur, wal qanitina, dan orang-orang yang taat, wal mustakbirina, dan orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah, mungfikina senantiasa berinfak, wal mustakbirina senantiasa mohon ampun kepada Allah, bil askar di waktu menjelang subuh. Jadi ini adalah setelah kita sholat tahajud selesai, 5 menit atau 10 menit atau 1/4 sebelum masuk waktu subuh, kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Dan paling besar istighfar ada sayyidul istighfar. Ya,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi setelah salat subuh dan nanti ditakdirkan mati sebelum waktu asar, maka dia sudah dicatat sebagai penduduk surga. Dan siapa yang membacanya setelah sholat asar, ditakdirkan mati oleh Allah, tentunya membenarkan, mengerti maknanya. Ditakdirkan oleh orang meninggal dunia sebelum waktu subuh, maka dia sudah menjadi penghuni surga. Tercatat dia adalah anggota penghuni surga. Itulah sebabnya dianjurkan doa itu, Sayyidul Istighfar itu khususnya dibaca, ya, dibaca setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar, ya. Kemudian Allah bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilma qa'iman bil qist. Allah Ta'ala menyaksikan dirinya atau bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ilahu kecuali dia saja Allah, ya. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat, wa ulul ilma qa'iman bil qist, dan orang yang berilmu yang senantiasa menegakkan kebenaran, ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia, ya. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Zazizul, Al-Hakim, dan yang maha bijaksana. Itu ditutup pada ayat 19, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah di muka bumi ini hanya Islam, yang diperhitungkan amalnya Islam, yang akan ada kemungkinan dimasukkan surga hanya Islam. Selain Islam nggak ada peluang sama sekali untuk masuk ke dalam surga. Sebaik apapun, ya, perbuatannya, karena dia bukan Islam, maka tidak akan terdaftar kepada penduduk surga. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang ahli kitab itu sudah mengerti, ya, sebenarnya Islam, ya, agama yang diridhoi oleh Allah, Islam, sudah mengerti mereka itu. Namun karena dengki, ya, kenapa yang diutus menjadi utusan terakhir itu kok bukan dari golongan Bani Israel, dari golongan Yahudi mereka, maka dia tidak mau mengakui, ya. Karena baghyan bainahum, mereka dengki di antara mereka ini, ya. Akhirnya apa? Dia mengingkari, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, Quran yang diturunkan oleh Rasulullah, tidak percaya sama sekali. Oleh karena itu, oleh Allah Ta'ala ditapal di sini, wa may yakfur bi ayatillahi, barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka Allah sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali siksanya. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang Islam yang benar-benar Islam, yang mengerti, yang paham tentang Islamnya dan mengamalkan ajaran Islam. Baik, mari kita lanjutkan kepada materi kita adalah sholawat bid'ah. Jadi mungkin ini tidak selesai, kita selesaikan besok. Jadi hari Rabu yang akan datang. Kalau selesai, alhamdulillah. Kelihatannya panjang ini. Nah, sini. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya, bismillah. Sholawat bid'ah. Kita banyak mendengar lafaz-lafaz bacaan sholawat untuk Nabi SAW yang diada-adakan atau bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, juga tidak oleh para imam mujtahid. Jadi sholawat itu, baca sholawat itu ibadah, maka segala macam bacaan sholawat yang tidak datang dari Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak dipraktekkan oleh para sahabat, itu namanya sholawat bid'ah. Ya, sholat yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan ini kebanyakan mereka lebih mengutamakan sholat ini daripada sholat yang diajarkan oleh Nabi. Sampai-sampai yang terkenal itu adalah sholat yang bukan ajaran Nabi, justru yang diajarkan oleh para mungkin orang-orang Islam tertentu, ya, mengajarkan ini, meninggalkan sholat yang diajarkan Nabi. Mereka disuruh mengambil karena menganggap bahwa fadilahnya yang terdapat dalam sholawat itu lebih besar. Karena Rasulullah tidak menerangkan fadilahnya.
Fadilahnya hanya diterangkan bahwa barang siapa membaca sholawat atasku 1 sholawat, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Sedangkan mungkin di sholat yang bid'ah itu nanti akan diterangkan seperti menghatamkan 1000 kali khatam Al-Quran, sebenarnya diampuni dosanya, mendapat macam-macam lah ya. Karena mereka itu mengarang-arang sendiri, membuat-buat sendiri tanpa dasar yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terus Pak. Tetapi semua itu hanyalah buatan sebagian guru ngaji di kurun belakangan ini. Lafaz-lafaz salawat itu kemudian menjadi terkenal di kalangan orang awam dan ahli ilmu, sehingga mereka membacanya lebih banyak daripada membaca salawat tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin mereka malah meninggalkan lafaz salawat yang benar, lalu menyebarluaskan lafaz salawat ajaran guru-guru mereka. Terus, jika kita amati secara mendalam makna salawat-salawat tersebut, niscaya kita akan menemukan di dalamnya pelanggaran terhadap petunjuk Rasul, orang yang kita salawati. Di antaranya salawat-salawat bid'ah tersebut adalah 1. Sudah, ya, bentar. Jadi ternyata di sini disebutkan mereka itu selawat-selawat yang diadakan itu kalau orang teliti maknanya diperhatikan menyalahi, memuji Nabi berlebih-lebihan sehingga seperti orang Nasrani memuji Isa putra Maryam akhirnya sebagai Tuhan. Jadi Rasulullah itu tidak dianggap bisa menghapuskan dosa, Rasulullah itu bisa menghilangkan kesedihan, padahal semua itu haknya Allah semata-mata. Nah kita gitu nggak ngerti, ya. Oleh karena kita tidak mengerti itu, sudahlah kita ambil sholawat yang datang dari Nabi. Sebenarnya kita membaca sholawat yang lain juga tidak masalah. Hanya yang jelas sholawat yang datang dari Nabi tentu lebih baik dan lebih sempurna, serta akan menghasilkan amal soleh dibandingkan sholawat yang lain yang kita bacakan yang tidak datang dari Nabi. Itu semua ulama, semua orang yang mengerti ilmu itu pasti sepakat seperti itu. Hanya saja karena kepentingan nafsu pribadi itu kadang-kadang ya menganggap orang yang menganjurkan supaya mengambil sholat yang datang dari Nabi itu kelompok ekstrim dan lain sebagainya. Ya, monggo terus sholawat yang berbunyi. Ya, monggo Pak. 1. Sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya. Iya, ya. Allahumma ya Allah sholli ya soal itu berilah curahkanlah keberkahan ya ala Muhammad atas Nabi kita Muhammad SAW tibdal qulub yang ia adalah penawar hati. Jadi kata Nabi kita itu penawar hati, padahal sebenarnya membolak-balik hati itu cuman Allah ya. Wa dawaiha dan penyembuh obat-obatnya ya. Wa afihil abdan dan dapat menyehatkan badan. Jadi sholawat itu kalau dibaca menyehatkan badan. Wasiqaiha ya dan di samping itu penyebutan ini juga dapat menyembuhkan ya. Kemudian wanurul absor dan menjadi cahaya penglihatan ya. Wa diaun dan sebagai cahaya yang terang benderang wala ali wasalim dan juga dalam keluarganya. Tadi sudah dibaca Pak Tomo ya, secara ya Allah curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Ini benar ya. Jadi di awal sholawat ini benar. Terus lanjutannya ini penawar hati. Masa Nabi kita menjadi penawar hati ya, dan obatnya ya. Nabi kita seperti itu dikatakan nih. Ya, kemudian penyehat badan. Ya, ini kan berlebihan. Dan penyembuh padahal yang menyembuhkan cuma Allah. Cahaya mata dan sinarnya juga atas keluarganya. Inilah
yang akhir-akhir menjadi melenceng dari tujuan selawat kepada Nabi. Karena apa? Ini memang tidak diajarkan oleh Nabi. Dia ngarang-ngarang selawat sendiri, kemudian melebih-lebihkan memuji kepada Nabi. Monggo Pak. Sesungguhnya yang menyembuhkan, menyehatkan badan, hati dan mata hanyalah Allah semata. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki manfaat untuk dirinya. Juga tidak untuk orang lain. Maka lafaz salawat di atas menyelisihi firman Allah Al-A'raf 188 yang artinya, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lah ini ya, dan padahal jisimnya Nabi, jasadnya Nabi, tubuhnya Nabi itu tidak bisa menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Semua itu tergantung kepada Allah. Nah ini di dalam sholawat ini diklaim bahwa Nabi kita menjadi penawar hati dan obatnya, penyembuh badan dan penyembuh badan dan penyembuhannya ya, penyehat badan dan penyembuhannya, cahaya mata dan sinarnya juga atas keluarga. Itu kan berlebih-lebihan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, kul katakan wahai Rasul. La amliku li nafsin naf'an, aku tidak bisa mengambil manfaat atas diriku. Ya, Nabi saja tidak bisa. Wala dharan, dan juga tidak bisa menolak kemudaratan. Ila masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itulah ya, kita kembali kepada ajaran, kalau kita bersolawat-solawatlah dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi. Juga menyelisih, monggo Pak. Juga menyelisih sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Iya, lah Jatruni, jangan kamu berlebih-lebihan memuji aku. Kama atroti, sebagaimana berlebih-lebihan An-Nasara, ya, Ibnu Maryam, yaitu orang Nasrani memuji-muji Isa putra Maryam ini, dia dianggap menjadi Tuhan. Ya. Oleh karena itu, fa'inama anak, maka sesungguhnya aku itu hanyalah abdun, hamba. Fakulu, maka katakan untuk diri saya, abdun, abdu, ya, hamba. Abdullahi, hamba Allah, wa rasulahu, dan utusannya. Jadi katakan itu saja. Tidak usah dikatakan berlebih-lebihan tentang Nabi. Jadi memuji Nabi berlebih-lebihan hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karena nanti akan terjadi seperti Isa putra Maryam menuhankan Nabi Isa. Ini sudah terjadi umat Nasrani yang sekarang ini, dan susah sudah untuk dinasihati, diajak kembali kepada menganggap bahwa Tuhannya kita cuma Allah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu hanya sebagai utusannya. Meskipun ayatnya, kitabnya mengatakan seperti itu, karena hatinya sudah tertutup, jadi tidak bisa. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat nomor 6. Ya, surat nomor 6 ayat 125. Monggo Pak mau dibaca surat nomor 6 ayat 125. Ayat 125. Ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikannya kepadanya petunjuk, Ya. niscaya dia melampakkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti ajaran Nabi tambah berat. Ya. Padahal disuruh baca sholat seperti sholat Nabi, jelas. Mengucapnya saja dapat pahala. Ya kan? Dicintai oleh Allah, dan Allah memberikan sholawat atau rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Ya. Itu seperti itu. Namun mereka tetap saja
bahasa Jawa kita itu mbaguguk makudawaton, gajah bundan tanpa serati. Jadi kalau sudah gajah itu tidak ada seratinya, tidak ada pemeliharanya, ngamuk seenak sih, pokoknya mengerjakan sesuatu tidak mau diatur oleh yang lain, ya, karena kesombongannya. Maka dari itu ayat ini mengatakan fama yuridillahi ayah diyahu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, dia akan mendapat hidayah dari Allah. Yasrah sadrahu lil Islam, maka dadanya akan dilapangkan untuk menerima Islam sebagai agama ini, ya. Wa ma yurid ayudillahu, barang siapa dikehendaki oleh Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu, maka dijadikan dadanya doyikon, ya, sempit, ya, harajan sesak, ka'annama, seakan-akan mereka ya so'adu bisama, naik ke langit. Jadi berat menerima Islam ini, ya. Inilah tanda-tandanya orang yang sesat. Maka dari itu selawat, ambil selawat yang diajarkan Nabi. Nabi melarang jangan terlalu berlebih-lebihan kepada agama ini, karena nanti akan terjerumus kepada kesesatan. Terus Pak. Mana itraq, yaitu melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam memuji. Ini hukumnya haram. Iya, terus. 2. Penulis pernah membaca kitab tentang keutamaan sholawat, karya seorang syekh sufi besar dari Libanon. Di dalamnya terdapat lafaz sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul ahadiyatal qawmiyati. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, sehingga engkau menjadikan darinya sifat keesaan dan sifat terus-menerus mengurus makhluk. Nah, sifat ahadiyah dan qauliyah adalah termasuk dari sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian oleh syekh tersebut, keduanya dijadikan sebagai sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan sholawat. Ini kita nggak ketemu, kita tidak dapatkan sholat seperti ini di Indonesia, tidak ada. Ini adalah salah satu kelompok sufi, ya, yang didapatkan di mana ini, di Libanon, ya. Itu kalau bersolat Allahumma sholli ala Muhammad hatta taj'al minhul ahadiyah, ya. Ya Allah, berilah keselamatan, ya, berkah dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW itu, sehingga engkau menjadikan hatta taj'al, sehingga engkau menjadikan minhu, dianya, al-ahadiyah, sifat keesaan. Jadi kebablasan nih. Atau al-qayyum, jadi sifat berdiri sendiri dan senantiasa mengurus makhluknya. Jadi yang disebut ke dalam surat, tidak ayat kursi itu, ya, al-hayyu qayyum, ya, yang hidup dan berdiri sendiri, ya. Ahadiyah itu asa, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ini. Dan ini sifatnya Allah. Maka karena ingin memujinya, karena mungkin menurut dia cintanya kepada Nabi, maka berlebih-lebihan dia memuji Nabi di luar batas-batasnya, dan ini dilarang kita. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, penulis melihat dalam kitab Adiyat As-Sabah wa Al-Mahsa, doa-doa pagi dan petang, karya seorang syekh besar dari Syria. Ia mengatakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, dan dari cahayanya engkau ciptakan segala sesuatu. Ya, ini maka segala sesuatu berarti termasuk di dalamnya. Ya, Zat? Ya, terus? Diteruskan, Zat? Ya, terus. Ya. Segala sesuatu berarti termasuk di dalamnya Adam, iblis, kera, babi, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Adakah seorang yang berakal akan mengatakan bahwa semua itu diciptakan dari cahaya Muhammad? Terus? Padahal setan sendiri mengetahui dari apa ia ciptakan. Juga mengetahui dari apa Adam diciptakan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iya, jadi salah satu sholawat yang bid'ah yang tidak boleh kita amalkan adalah bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad alladzi khalaqta. Ya Allah, berikanlah, ya,
limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad. Ini benar. Yang pertama itu, ini ala Muhammad, alati, yaitu dia yang khalaqta, ya. Khalaqta telah engkau jadikan min nurihi, dari nurnya, kulasain segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu jadikan dari nur Muhammad. Ya ini kan banyak kita tahu bahwa katanya Nabi Adam dikatakan nur Muhammad, macam-macam di pintu surga sudah ada tulisan nur Muhammad, macam-macam seperti itu adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang sufi, ya. Ya orang-orang sufi itu senangannya memang berlebih-lebihan kalau memuji ini. Jadi segala sesuatu diciptakan karena dari nur Muhammad. Padahal jelas iblis dicipta dari api, kemudian Adam dicipta dari tanah, ya. Malaikat dicipta dari nur cahaya. Ini sudah mengerti semuanya, tetapi dia juga nekat, ya, seperti itu, ya. Bahkan di sini iblis itu memaklumkan dirinya, mengerti, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku, min nari, dari api, wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia Adam itu min tin, dari tanah. Iblis mengerti. Ini sufi, ya, Libanon ini, ya, tidak mengerti. Jadi dilarang. Jangan kita ucapkan solawat yang seperti itu. Seperti ini. Nomor 4, Pak. Nomor 4. Satu lagi. 4. Termasuk lafaz sholawat bid'ah adalah ucapan mereka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, doqat jilati wa adrikni ya Habibullah. Semoga keberkahan dan keselamatan dilimpahkan untukmu wahai Rasulullah. Telah sempit daya dan upayaku, maka perkenankanlah hajatku wahai kekasih Allah. Lah iya, minta hajat kepada Rasulullah itu loh, ya. Dan siapa membaca sholawat ini, maka seluruh hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Nah ini, yang pertama, bahwa lafaz sholawat bukan datang dari Nabi. Yang kedua, dia ngeklaim bahwa sholawat yang diucapkan ini bisa memenuhi semua hajat kebutuhannya. Ini menyimpang, melenceng dari jalan yang benar. Maka di kitab ini adalah, ya, jalan golongan yang lurus yang senantiasa mengikuti pedoman yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita tidak akan sulit untuk memahami agama kalau ke sana. Terus, monggo Pak, bagian pertama. Bagian pertama dari sholat ini adalah benar. Tetapi yang berbahaya dan merupakan syirik adalah bagian yang kedua, yakni dari ucapan, maka perkenankanlah hajatku wahai kekasih Allah. Terus. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Iya. Jadi ini yang dapat memenuhi atau menghilangkan kesulitan tatkala orang berdoa kepada cuman Allah. Lah ini kok Rasulullah itu perkenankanlah adrikni, ya. Perkenankanlah apa yang kami minta ini. Minta kepada Rasulullah, perkenankanlah hajatku wahai kekasihnya Allah. Maka itu bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas dia adalah menyimpang. Demikian juga di dalam surat nomor 6, ya, surat nomor 6 ayat 17. Wa iyam saskallahu, dan dia kalau menimpakan, ya, bidurin dengan kemudoratan, fala kasifalahu ilahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali dia. Monggo Pak, diteruskan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, manakala beliau ditimpa suatu kedukaan atau kesusahan, maka beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-sadis, wahai zat yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatku aku memohon pertolonganmu. Terus? Jika demikian halnya, bagaimana mungkin kita diperbolehkan mengadakan mengatakan kepada beliau, perkenankanlah hajat kami dan tolonglah kami. Maka lafaz ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, ini sampai nanti kita lanjutkan sholat Al-Fatih, ya, sholat Fatih.
Yang ada hanya di sini diterangkan di buku ini hanya sebagian saja. Yang itu adalah karangan para sufi yang tidak boleh kita amalkan. Sampai alasan keempat, saya pikir sementara cukup dulu. Barangkali ada sesuatu yang tidak, saya kembalikan kepada Bapak Istiqomah. Monggo Bapak. Ustaz, Nggih, saya izin Ustaz ya. matur Ustaz, Ustaz Sukardi. Monggo Pak Tomo, monggo Pak Tomo, monggo. mau ke rumah sakit Ustaz. Iya, Nggih, Pak nggih, Tomo. nggih, Pak Istiqomah matur nuwun semuanya. Pak Tomo, matur nuwun, nggih.